Pernah gak sih kalian tiba-tiba dapat link dari SMS atau WhatsApp yang katanya dari bank, marketplace, atau jasa pengiriman? Biasanya pesannya dibuat meyakinkan, kayak akun kamu perlu diverifikasi, paket kamu tertahan, atau ada aktivitas yang mencurigakan. Karena panik atau penasaran, kamu langsung klik link tersebut tanpa pikir panjang. Padahal tanpa disadari, itu adalah salah satu bentuk penipuan digital yang disebut phishing. Dan dari satu klik itu, data pribadi kamu bisa saja sudah berpindah ke tangan orang lain. Jadi, ini bukan soal salah klik, tapi soal keamanan data dan perlindungan konsumen di era digital. Misalnya, kamu menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal, tapi mengatasnamakan sebuah platform yang cukup familiar. Peran tersebut biasanya menggunakan bahasa yang formal dan bahkan dilengkapi dengan logo atau tampilan yang menyerupai aslinya. Kamu kemudian diminta untuk melakukan verifikasi data dengan cara mengklik link yang disediakan. Ketika dibuka, tampilannya terlihat seperti website resmi, jadi kamu merasa aman dan tidak curiga. Lalu, kamu masukkan data pribadi seperti email, password, bahkan kode OTP yang seharusnya bersifat rahasia. Namun, tanpa kamu sadari, website tersebut sebenarnya adalah situs palsu yang dibuat untuk mencuri data. Akibatnya, akun kamu bisa diambil alih, saldo bisa terkuras, atau bahkan data kamu digunakan untuk tindakan lain yang merugikan. Kasus seperti ini sering terjadi di masyarakat, dan banyak yang menganggapnya sebagai kesalahan individu. Padahal, dalam perspektif perlindungan konsumen, ini juga berkaitan dengan hak konsumen atas keamanan dan perlindungan data pribadi. Di Indonesia, perlindungan konsumen tidak hanya terbatas pada barang dan jasa secara fisik, tetapi juga mencakup aktivitas digital, termasuk transaksi online dan penggunaan layanan berbasis internet. Hal ini diatur dalam beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Artinya, ketika konsumen menggunakan platform digital, mereka juga berhak merasa aman dari risiko penipuan, termasuk dari praktik seperti phishing atau link scam. Selain itu, konsumen juga memiliki hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Dalam kasus phishing, pelaku justru memberikan informasi yang menipu dan menyerupai pihak resmi, sehingga melanggar prinsip tersebut. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas data pribadinya. Data seperti nama, email, atau nomor telepon hingga informasi keuangan merupakan bagian dari data pribadi yang harus dilindungi. Penggunaan data tersebut tanpa izin atau melalui cara yang tidak sah seperti phishing merupakan bentuk pelanggaran hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap konsumen di era digital tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tapi juga menjadi bagian dari sistem hukum yang berlaku. Meskipun sudah ada perlindungan dari sisi hukum, konsumen juga tetap perlu memiliki kesadaran dan kewaspadaan dalam beraktivitas digital, karena pada kenyataannya banyak kasus penipuan terjadi karena kurangnya kehati-hatian saat menerima informasi. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menghindari link scam antara lain: pertama, jangan langsung klik link dari sumber yang tidak dikenal, terutama jika pesan tersebut bersifat mendesak seperti ancaman, akun diblokir, atau hadiah yang harus segera diklaim. Kedua, selalu periksa alamat website dengan teliti. Link palsu biasanya memiliki perbedaan kecil, misalnya tambahan huruf angka atau domain yang tidak sesuai. Ketiga, jangan pernah membagi data sensitif seperti password, PIN, maupun kode OTP, karena pihak resmi tidak akan meminta informasi tersebut melalui pesan pribadi. Keempat, gunakan fitur keamanan tambahan seperti verifikasi 2 langkah yang bisa membantu melindungi akun dari akses tidak sah. Dan kelima, segera lakukan tindakan jika sudah terlanjur, misalnya dengan mengganti password atau menghubungi pihak resmi, atau bisa juga melaporkan kejadian tersebut. Jadi intinya, jangan gampang panik, tapi juga jangan terlalu santai sampai lengah. Di era digital seperti sekarang, menjadi konsumen bukan hanya tentang membeli dan menggunakan layanan, tetapi juga tentang menjaga keamanan data pribadi. Karena data pribadi merupakan aset yang sangat berharga dan bisa disalahgunakan jika tidak dijaga dengan baik. Satu klik mungkin terlihat sederhana, namun bisa membawa dampak yang besar jika dilakukan tanpa kehati-hatian. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas, lebih sadar, dan lebih waspada dalam menghadapi berbagai resiko digital.